Selamat pagi buat teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah etika profesi tentang komunikasi efektif. Di mana sebelumnya perkenalkan nama saya Alicia Piantika Naibaho, Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2017. Dengan dosen pengampu yaitu Prof. Komuriatus Solihah. Outline yang akan saya jelaskan di sini pertama ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, terdiri dari komunikasi, teknik komunikasi, faktor komunikasi efektif, macam-macam komunikasi, strategi komunikasi, dan hambatan komunikasi. Selanjutnya ada isi yang terdiri dari studi kasus dan pembahasan, dan terakhir ada penutup, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan latar belakang, di mana manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi kepada manusia lainnya, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi, timbul adanya istilah perspektif dialogis, yang artinya bahwa komunikasi merupakan proses dialogal dua arah. Sikap dialogal adalah sikap setiap partisipan komunikasi yang ditandai oleh kualitas keutamaan, seperti keterbukaan, kejujuran, kerukunan, instansitas, dan lain sebagainya. Di mana menurut penelitian Miftah pada tahun 2012, dalam memutuskan tingkat efektivitas komunikasi adalah sesuai dengan metode komunikasi yang diterapkan di dunia pendidikan. Agar jalannya komunikasi berkualitas, maka diperlukan suatu pendekatan komunikasi, yaitu pendekatan secara ontologis atau definisi komunikasi, tetapi juga secara aksiologis atau proses berlangsungnya komunikasi yang efektif, dan secara epistemologis yang kegunaan komunikasi itu dilaksanakan. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada komunikasi, di mana metode komunikasi ini seringkali dikenal dengan teknik komunikasi, yaitu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik tersebut, diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat menggunakannya. Teknik komunikasi. Menurut Unciana pada tahun 1984, teknik komunikasi ini terdiri dari atas komunikasi informatif yang yang merupakan suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Yang kedua ada komunikasi persuasif, di mana proses mempengaruhi sikap, pemandangan, atau perilaku seseorang dalam bentuk kegiatan membujuk, mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran sendiri. Dan yang ketiga, ada komunikasi instruktif atau koersif, yaitu komunikasi yang mengandung ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu secara terpaksa karena takut akibatnya. Faktor komunikasi efektif. Dalam buku Efektif Public Relation Code M, Chultip dan Allen menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Disebut dengan the seven combination, yaitu yang pertama ada credibility, di mana kepercayaan biasanya berkaitan dengan kredibilitas, di mana seorang komunikator yang baik biasanya memiliki kredibilitas dalam penyampaian pesan supaya dapat diterima dengan baik. Contohnya itu seorang dokter menyampaikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua ada konteks, di mana konteks yang menarik pemerhati juga dapat memberikan komunikasi yang berjalan efektif. Yang ketiga ada konten, di mana isi pesan yang diberikan oleh komunikator merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kejelasan informasi yang ingin disampaikan, di mana pesan tersebut merupakan pesan penting untuk diterima oleh audiens. Yang keempat ada clarity, di mana kejelasan dalam penyampaian informasi agar tidak terjadi salah
tafsir atau kesalahpahaman dengan apa yang disampaikan. Yang kelima ada continuity dan konsistensi, di mana pemberian pesan secara berkala dan berkelanjutan dalam memberikan stimulus bagi audiens, di mana pesan yang berulang secara tidak langsung dapat memberikan benak dan menanamkan dalam alam bawah sadar seseorang. Yang keenam, ada capability of audience, di mana tingkat pemahaman dari audiens merupakan hal penting supaya pesan dapat diterima sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketujuh ada channels of distribution, di mana dalam berkomunikasi perlu menggunakan media sebagai penghubung antara komunikator dan audiens, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah itu ada macam-macam komunikasi. Terdapat komunikasi secara langsung, di mana contohnya seorang guru atau dosen yang memberikan pembelajaran secara langsung dengan bertatap muka dengan para siswa yang dalam suatu ruangan ataupun di luar ruangan dalam konteks pembelajaran. Yang kedua ada secara tidak langsung, di mana contohnya itu internet yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Strategi komunikasi, di mana strategi komunikasi ini memiliki fungsi yang berhubungan dengan kegiatan. Yang pertama, menyebarluaskan pesan komunikasi terhadap target guna memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, menjadi jembatan antara kesenjangan budaya pengaruh dari kemudahan yang didapatkan dan kemudahan digerakkannya media massa. Hambatan komunikasi. Ada beberapa hambatan komunikasi yang menjadi penyebab sehingga komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama ada status efek, di mana status sosial memberikan pengaruh perbedaan terhadap pemiliknya. Yang kedua ada semantic problems, di mana faktor semantik melekat pada bahasa yang diterapkan. Komunikator menjadi media guna mengekspresikan apa yang ada dipikirkan dan perasaan yang terdapat terhadap komunikan atau pendengar. Terus yang ketiga, perceptual distortion, di mana bagaimana cara pandang dan pola berpikir diri sendiri untuk memahami perbedaan yang ada pada pikiran bahkan ucapan orang lain. Nah, itu ada cultural difference, di mana merupakan suatu perbedaan antara keyakinan, kebudayaan, serta lingkungan sosial. Setelah itu ada physical distraction, di mana dalam komunikasi memungkinkan terjadi gangguan lingkungan fisik. Setelah itu ada poor choice of communication channels, di mana untuk menjaga kelancaran dalam berkomunikasi, sebaiknya menggunakan media yang tepat. Dan yang terakhir adalah not feedback, di mana tidak ada umpan balik serta tanggapan dari penerima. Dalam berkomunikasi penting untuk mendapatkan tanggapan dan penerimaan untuk mengukur apakah komunikasi yang terjadi sudah berhasil tersampaikan dengan baik atau tidak. Selanjutnya isi, di mana studi kasus yang saya ambil itu efektivitas komunikasi untuk meningkatkan kualitas dalam belajar mengajar, di mana saat ini sering dijumpai di berbagai institusi pendidikan termasuk di perguruan tinggi yang dalam mengajar kepada mahasiswa masih konvensional. Dalam arti dosen mengajar secara alami sesuai dengan bakat mengajar yang dimiliki. Ada juga dosen yang cenderung meniru gaya orang terdahulu, yaitu yang pernah mengajarnya. Kenyataan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai persoalan baik bagi dosen maupun peserta didik. Tipe pertama misalnya akan menimbulkan masalah saat mengajar atau dosen tidak memiliki bakat mengajar atau memiliki keterbatasan dalam penyampaian secara lisan. Untuk tipe kedua, jika tidak hati-hati, dosen akan cenderung meniru gaya tanpa melihat sisi kelemahannya. Dalam penyampaian materi perkuliahan dan pelatihan kepada peserta didik atau audien, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah peserta didik, ruang kelas, metode, dan materi itu sendiri. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu perkuliahan, metode pembelajaran dan komunikasi harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh di dalam setiap proses pembelajarannya.
di mana dapat kita bahas bahwa di studi kasus tadi itu bahwa komunikasi itu terdapat berbagai macam, yaitu pertama tidak membanding-bandingkan, di mana komunikasi yang efektif bisa dilakukan dengan membuat pesan yang berisi sebuah pesan yang menghargai masing-masing individu dan tidak mencederai atau melemahkan kepercayaan diri yang dimiliki. Yang kedua, ada memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan jenis. Salah satunya hal yang menyebabkan komunikasi menjadi terhambat adalah karena komunikasi tidak benar-benar diperhatikan pesan dan juga keinginannya. Yang ketiga, ada tidak menilai, di mana dalam hal komunikasi, pembelajaran, penilaian bisa menjadi bumerang permata. Dua, apabila tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Ada kecenderungan murid menolak atau tidak ingin diberikan penilaian tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya penilaian disampaikan oleh sang guru, atau bila pun harus diutarakan dari cari momen yang tepat, beserta saran dan juga bantuan terhadap sang murid. Yang keempat, menghindari suasana yang nyaman. Di mana seorang dosen berpercaya. Yang keempat, menghadirkan suasana yang nyaman, di mana seorang dosen berperan cukup besar dalam masalah komunikasi pembelajaran. Salah satu peran seorang dosen dalam hal ini adalah untuk memberikan kondisi komunikasi yang nyaman dalam belajar, menyampaikan pesan dengan orientasi untuk membuat mahasiswa merasa nyaman dan dengan lingkungan pembelajaran yang beliau punya adalah salah satu bentuk komunikasi pembelajaran yang efektif. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan di mana dalam komunikasi terdapat 3 metode, yaitu komunitas informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi instruktif. Pada dasarnya, setiap manusia lebih sering menggunakan komunikasi informatif dan persuasif dalam menjalankan kehidupannya. Strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan adalah dengan mengenali sasaran komunikasi, memilih media komunikasi yang tepat, mengkaji tujuan pesan komunikasi, dan memaksimalkan peranan komunikator dalam komunikasi. Di mana hambatan dalam komunikasi pendidikan disebabkan karena adanya proses komunikasi, adanya hambatan fisik, hambatan somatik, dan melekat pada bahasa yang diterapkan komunikator untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan perasaan terhadap pendengar, dan adanya hambatan psikologis dalam mewujudkan saran yang dapat saya kasih dalam kasus tersebut itu, di mana dalam mewujudkan komunikasi efektif, selain suasana yang nyaman, perlu diperhatikan pula hak-hak yang dimiliki setiap orang, menjaga etika. Ketika melakukan komunikasi, tidak diperlukan subjektif dan objektif terhadap lawan bicara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi.